Ini nanti saya share PowerPoint-nya, tapi dalam bentuk PDF yang sudah saya buat dalam bentuk handout ya. Jadi kalian nggak usah mencatat yang terlalu detail ya. Perhatikan saja. Fungsi manajemen data namanya juga manajemen berarti sistematis. Ya. Adanya upaya kita di dalam pengendalian apapun yang berkaitan dengan informasi data. Kalau bicara data berarti bicaranya ada dua kemungkinan, angka atau kalimat. Angka atau kata atau kalimat ya. Kata kalimat itu hampir sama. Nah, kalau bicara data kok bisa muncul ya? Data itu banyak sekali bentuknya. Ada yang kita sebut dengan data sekunder, ada yang saya sebut dengan data primer. Nah, data ini didapatkan bisa kita pertama adalah melihat observasi secara langsung. Bisa kita membuat dokumentasi atau melihat dokumen yang sudah ada. Bisa kita melakukan, ya, mendapatkan secara langsung kepada informan atau responden. Dan bisa kita dapatkan dari adopsi data yang kita kenal dengan istilahnya laporan. Ya, laporan atau hasil survei yang sudah dilakukan. Ya. Itu data. Ya. Pada saat kita melakukan analisis, ya, data ini sangat bervariasi tergantung dari tujuannya. Tergantung dari tujuannya. Atau kita kenal dengan istilahnya tergantung dari permasalahannya. Jadi kalau kita permasalahannya adalah masalah TB paru, ya berarti data tentang pendukung permasalahan TB paru. Ya. Jadi data begitu luas, tetapi bisa kita inklusikan berdasarkan atas tujuan dengan masalah kita yang mau kita selesaikan. Ya. Nah, sering dipakai di dalam riset, ya. Sering dipakai di dalam riset karena pembuktian hipotesis menjawab ya, pernyataan yang kita duga pada saat kita melakukan pengolahan data untuk menjawab tujuan dan masalah. Why, ada apa ini sebenarnya? Setiap masalah pasti ada penyebabnya. Nah, apakah penyebab ini merupakan adalah faktor yang memang menentukan terhadap permasalahan atau akibat, atau hanya sekedar ya, hal yang tidak mungkin ya, tapi bisa menjadi sesuatu yang mungkin. Hanya saja mungkin belum ada keterkaitannya saat ini. Mungkin di lain waktu ada. Nah, itu yang harus kita buktikan ya. Nah, untuk yang kondisi realnya, banyak lagi yang statistik dibutuhkan untuk relatif tingkat lanjut. Nah, statistik ini seluruh rumpun ilmu, seluruh kompetensi punya. Ya. Seluruh kompetensi ilmu, sains, ya, itu punya. Malah sekarang yang kelompok rumpun ilmu sosial pun sudah memakai software analisis data. Baik data secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Ya. Dasar materinya ini ya, saya buat sebenarnya ya, manajemen data ini ada 3 ya. Apa itu statistik? Ya. Statistika ya. Apa itu statistik deskriptif? Kemudian ada statistika inferensial dasar. Nah, kalau sudah kalian sampai ke inferensial dasar, berarti di sana ada istilahnya uji. Ya. Inferensial itu adalah menjawab pertanyaan penelitian bahwasanya ya, sampel data yang kita olah mampu mencerminkan populasi. Jadi artinya dengan sedikit kita melakukan pengolahan data, kita mampu melakukan estimasi. Kita mampu untuk menjawab permasalahan utama dan dominannya. Jadi statistik ini ya, tergantung dari data yang kita olah. Datanya salah, berarti inferensialnya jauh sekali salah. Nah, kalau secara simpelnya statistik ini ya, ibaratnya kita melakukan estimasi ya. Melakukan kira-kira ya, menebak. Nah, tebakan kita baik ya pasti didasari data yang baik pula. Nah, itu adalah implikasi dampaknya kalau kita memahami tentang statistik. Ya, memberikan bekal memilih menggunakan metode statistik.
Kalau kita melakukan pengolahan data dengan tujuan untuk menjawab hipotesis, maka ada prosedur dan ketepatan kita di dalam menggunakan metode uji statistik mana yang kita gunakan. Artinya begini, metode statistik itu tergantung dari kondisi data. Analisis statistik tergantung dari pengolahan data. Jadi metode uji tergantung dari kondisi data. Analisis statistik, analisis ataupun uji statistik tergantung dari validitas datanya. Ya, itu yang harus kita pahami. Jadi jangan dibalik, ya. Jangan dibalik analisisnya dahulu baru datanya menyesuaikan, ya itu terbalik. Itu kadang-kala dipakai mahasiswa begitu tuh ya. Bagaimana caranya analisis saya misalnya chi-square. Analisis statistikanya adalah chi-square ya. Chi-square harus pokoknya Pak. Makanya datanya harus disesuaikan Pak, itu terbalik. Itu artinya tidak ada ethical di dalam penelitiannya. Itu keliru besar. Hati-hati jika ketahuan itu fatal akibatnya ya. Dibatalkan analisisnya, dibatalkan skripsinya dan lain-lainnya ya. Jadi jangan dibalik. Artinya data yang ada itu harus kita yakini bahwasanya valid dan kita yakini untuk pengolahannya tidak merubah atau merekayasa apapun terhadap data. Kecuali setelah melalui proses uji normalitas, data tersebut tidak mungkin diolah. Ya, kalaupun diolah, maka hasilnya akan error. Ya. Margin of error-nya, confidence intervalnya akan semakin melebar. Nah, itu mau nggak mau kita melakukan transformasi data namanya. Ya. Ya. Yang kedua, meningkatkan akurasi validitas keputusan. Sudah jelas. Semakin baik kita dalam melakukan pengumpulan data, pengolahan data, maka analisisnya juga akan semakin baik. Sehingga mendapatkan interpretasi data yang cukup baik, malah mendekati akurasi yang absolut. Oke. Meningkatkan apresiasi motivasi terhadap statistik serta tanggung jawab sebagai analisis data. Terakhir, dapat menumbuhkan perilaku positif pada masyarakat. Ya, orang yang mampu melakukan pengolahan data dengan baik, maka berpikirannya segala sesuatu itu pasti ada akurasinya. Ya, kalau kalian mampu mengolah data dengan baik, pasti kalian mampu berpikiran akurat. Itu adalah tujuan utamanya. Nah, ini ada beda sedikit statistika dengan statistik ya. Sebenarnya ya, tidak terlalu penting ya, urgent kita bahas apa bedanya statistika dengan statistik. Tetapi kalau bicara statistika adalah mengambil keputusan. Jadi kalau sudah kita mengambil keputusan, prosesnya adalah menjawab hipotesis, maka kita pakai istilah statistika. Nah, statistik itu pada kelompok pengolahan data saja, sampai analisis. Tapi kalau sudah mendapatkan hasil, maka istilahnya menjadi statistika. Oke, ini lingkupnya, ini saya abaikan saja. Ini prinsip dasar metode statistik. Ya, ini kita abaikan saja kalau sudah belajar statistik ya. Sudah belajar atau saat ini lagi belajar statistik ya? Saya coba klarifikasi dulu. Kalian ada materi kuliah statistik ya? Ada semester kemarin, Pak. Sudah ya, semester 3 ya? Iya, Pak. Berarti sudah ya. Jadi tidak terlalu saya jelaskan di sini. Ini langkah-langkahnya ya. Nah, data yang sudah diambil ya, maka dikumpulkan. Nah, kita nanti ketemu dengan Pak Supri bagaimana mengkoleksi atau pengumpulan data. Nah, nanti itu tahap awal. Setelah pengumpulan nanti Bu Adel akan merekodnya. Nanti dengan Bu Adel juga sekaligus akan melakukan analisis bersama dengan Pak Supri. Nah, interpretasinya nanti untuk yang bivariat, yang non parametrik nanti saya kayaknya ya, digabung dengan saya. Ya. Kemudian untuk dalam analisis parametrik dikorelasi, kemudian regresi, nanti saya juga akan masuk ke sana. Jadi nanti keroyokan ya istilahnya ya. Jadi nanti ditata dengan baik mana yang paling banyak digunakan
Ya, mana nanti yang paling sedikit nanti supaya kalian di dalam benaknya itu nggak pecah-pecah ya. Jadi tertata dengan baik ya. Kemudian data tersebut kita dapatkan informasi dan kita mampu membuat suatu jawaban dan terakhir kita membuat suatu kebijakan. Ya. Jadi kalau kalian ahli statistik, ahli dalam melakukan pengolahan data berarti ya kalian seorang pekerja yang baik untuk seorang pimpinan. Kenapa? Karena data yang baik bisa dijadikan sebagai dasar dalam penentu kebijakan. Nah, tinggal kalian pilih nanti besok semester 5 mau peminatan apa ya. Nah, ini kalau kalian terlalu sulit di statistik ya udah kalian masuk manajemen saja. Karena manajemen itu ya tinggal jadi aja semuanya ya. Nah, yang kerja itu siapa ya? Kita orang statistik, orang epid ininya ya. Nah, itu contoh ya. Kenapa? Data yang baik akan membuat suatu informasi yang baik. Akan mendapatkan informasi yang baik dan valid dan akurat. Valid dan akurat data informasi, maka akan memudahkan kita mengambil suatu keputusan. Ya. Makanya kalau bisa ya yang mengolahnya orang epid, orang statistik, yang jadi penentu kebijakannya ya juga orang epid, orang statistik. Ya. Maunya begitu sih. Jadi nggak terlalu repot, banyak sekali birokrasi kan gitu ya. Makanya di peraturan Kemenkes itu yang menjadi kepala dinas kesehatan itu maunya orang epidemiologi dan statistik. Ya. Itu saya bukan ini ya promosi ya. Kalau bisa jangan masuk statistik dengan epid lah ya. Ya. itu bercanda saja. Oke. Lanjut ya. Pengumpulan data. Ini data sampel yang representatif, prosedur yang benar, alat ukur yang valid, instrumen harus valid. Di mana kita harus tahunya valid? Tidak ada prosedur di dalam survei untuk uji kuesioner. Terakhir nanti baru cleaning, entry, editing, cleaning. Ya, itu namanya adalah entry data, pemasukan data, pencatatan data yang harus diyakini data tersebut tidak ada data yang ekstrim ataupun data yang miss ya, ataupun data yang keliru ya. Itu pengumpulan data. Ya. Pentingnya data, problem data. Ini populasi sampel. Ya. Sudah kalian belajar, saya pikir tidak terlalu urgent. Ya, teknik penyajian analisis ya. Pemilihan metode analisis ya. Ragam analisis, ya ada multivariat, time series, khusus, ya pemilihan metode, ya ini. Saya rasa ini sudah kalian pelajari di statistik, ya saya hanya untuk refresh saja. Yang paling penting di dalam pengolahan atau manajemen data ini, kita harus paham juga, ya kemampuan kita di dalam metodologi penelitian. Ya. Jadi kalau tidak paham juga nanti repot juga kadang-kala nanti menghubungkan antar variabel yang tidak ada sinkronnya ya salah juga ya. Jadi ada 3 di dalam kemampuan mengolah data ini. Pertama kemampuan dalam pengenalan masalah, umumnya masalah kesehatan penyakit. Yang kedua kemampuan kita memahami statistik. Yang ketiga kita mampu memahami metodologi penelitian. Jadi ada 3 di sini. Jadi kalau mengolah data, kalau 3 itu bisa kita pahami, ya mudah-mudahan data yang dihasilkan itu bagus. Ya. Kemampuan dalam pemahaman terhadap penyakitnya, patofisiologinya, kemampuan di dalam melakukan pengolahan data, analisisnya, statistika berarti ilmunya ya, sainsnya. Kemudian terakhir adalah metodologi penelitian. Itu lebih baik. Ya. Oke. Ini saya sampaikan ya. Nah, ini akan kalian banyak gunakan di dalam SPSS. Kalau tidak paham ini, nanti bingung di SPSS-nya. Nih ya. Nanti dalam proses kita coba berjalan ya. Kalau ini dimasukkan sekaligus, saya rasa nanti kemana-mana otak kalian ya. Ini kemana Bapak ini ceritanya ya. Ikuti ya. Nah, saya rasa di materi kuliah sudah dirangkai dengan baik, ya, sesuai dengan tahapan-tahapan di dalam proses, sehingga tidak ada silahnya saling mendahului antara satu materi dengan materi yang lain. Sehingga kalian nanti mampu memahaminya dengan baik. Ya.
Dari mulai proses awal, kemudian proses di tengah, kemudian proses akhir di dalam mengambil suatu keputusan di dalam menjawab hipotesis. Ya. Ini peran komputer sudah jelas. Ya, kalian harus menginstal. Pertanyaan saya, adakah kalian tidak mampu menginstal? Sekarang saya share link untuk instrumen SPSS-nya. Ada yang kendala atau kebingungan di dalam menginstal? Si Junta sama Purba tanggung jawab ya teman-temannya kalau bila belum mampu untuk menginstal ya. Mana Purba tadi? Kok hilang ya? Purba hadir Pak. Kamu jumpa tua sama William tanggung jawab. Ya. Besok kalau Pak Supri masuk, nanti ada lagi install kedua. Jadi ada 2 instalan ini ya. Nanti software Cobalt to Block itu ada install juga. Ya. Jadi ada 2 install yang kalian harus lakukan. Jadi kalau kalian nggak mampu menginstal ya terpaksa cari temennya yang tahu. Ya. Ya. Kalau yang tidak tahu cari Junta sama Purba ini ya. Tapi Junta Purba ini di Jambi atau di mana? Takutnya nanti di mana-mana. Di Jambi Pak. Oke. Jambi, Pak. Junta sama Purba, kalau temannya tidak tahu silakan selesaikan ya. Nanti ada 2 software yang minimal nanti kalian install di dalam PC-nya atau laptopnya ya. Oke, sebentar. Saya coba share link. Saya share link di chat ya. Saya share link di lembar chat, jadi tidak dalam WA. Ya. Ini agak lama mendownloadnya, lebih kurang kalau RAM-nya di atas 10, di atas 8 itu paling sekitar setengah jam. Dan nggak sampai ya, sekitar 20 menit ya. Karena besar sekali kapasitasnya ya. Sampai 700 mega ya. Oke, silakan kalian klik link yang saya share. Kemudian silakan download. Nanti akan muncul ekstrak atau apa di sana, jangan ya. Jangan diekstrak dulu, nanti ekstraknya setelah kalian download ya. Silakan klik, kalau ada masalah sebutkan di sini. Akan ada jeda waktu download itu lebih kurang kalau RAM-nya kecil ya, terlalu lama ya. 30 menit kemudian linknya akan saya tutup. Silakan diinstal. Kalau ada masalah sebutkan. Silakan di-download dan diinstal. Oke, installnya gampang lah ya. Mungkin hari Minggu besok bisa ya. Minggu, mulai Minggu pagi, Minggu malam ya, install lah ya. Kalau sekarang ini download dulu. Atau sore nanti kalian menginstal. Ada masalah downloadnya? Ada masalah Purba downloadnya? Pak, ini yang kalau udah download kemarin, download lagi nih Pak. Apa? Kan kemarin aku udah download SPSS, ini nggak usah download lagi. Ya. Kalau sudah ada SPSS boleh ambil, boleh diinstal ulang versi 23. Tapi kalau tidak mau ya tidak masalah Purba. Saya ulangi untuk semua ya. Jika sudah ada SPSS di laptopnya, boleh kalian abaikan ini. Tapi kalau kalian belum ada, silakan download dan install. Tapi sebaiknya ya kalian install yang versi 23 ya. Supaya nggak ada masalah nanti di dalam materi. Karena tim akan pakai yang versi 23. Ya, tim mata kuliah akan pakai yang versi 23. Tapi bukan berarti yang 242, 222, 21, 20 tidak bisa dipakai ya. Purba, kamu versi berapa Purba? Yang 25 Pak. Wah, malah bagus lagi. Ya udah Purba kau ini Purba, itu namanya mengejek saya kamu itu ya. Saya kasih 23, saya punya 25 Pak. Nah, itu namanya. Ngomong itu pelan tapi kemana-mana baiknya. Ya. Kemarin dia juga udah download Pak yang versi 64.
Itu bukan versi 64. 64 itu adalah slotnya di dalam softwarenya. Versi berapa, Dea? Pakai yang sudah di-download kemarin nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Ya. Jangan-jangan kamu dapat dari Purba, bukan? Bukan, Pak. Bukan. Versi 25 atau 23, 24? Kurang tahu, Pak. Bukanya itu kan kelihatan itu. Ya. Buka SPSS-nya, nanti ketahuan itu versi berapa. Begitu dibuka, double klik akan muncul itu. Ya, kalau yang sudah ada 23, 24, 25 lebih bagus. Ini contohnya si Purba. Saya kasih yang 23, dia malah yang punya di atas saya lagi 25. Ya. Tapi minimal 23 lah ya. Minimal 23. Karena kita pakai 23. Ya. Kalau ada yang 25, Purba, ya. Kalau temennya mau pinjem, kasih saja. Ya. Yang penting sudah saya share link ini dan silakan download. Minimal kalau bisa yang 23. Takutnya nanti kalau yang di bawah, begitu Bu Adel, Pak Supri menjelaskan, nanti nggak sinkron ya susah. Lama, agak lambat mengikutinya. Bisa sih, cuma agak lambat jadinya. Karena fitur-fiturnya berubah-ubah ya. Berubah-ubah itu artinya tampilannya saja sih sebenarnya ya. Tapi mencarinya agak membutuhkan waktu. Masih ada yang mencoba mendownload? Suci Ramadhani mendownload sudah? Lagi download, Pak. Oke. Agak lama itu ya downloadnya ya. Ya, Pak. Silakan yang tidak ada atau yang belum punya versi SPSS, yang ini saya share yang versi 23. Bagi yang sudah punya dan laptopnya sudah ada, saya pikir lebih baik nggak usah ya, diinstal ulang. Tapi sebaiknya kalau saya ya, pakai yang 23. Sebaiknya ya. Kalau ada kendala pada saat menginstal, sebutkan. Ya, tanya. Karena di situ kita pakai crack ya. Crack itu karena membeli ini ada 10 orang yang dapat, yang tidak perlu crack ya. Lebih dari 10 kita membuat crack. Kenapa? Karena itu fasilitasnya kita bayar 80-an juta itu hanya untuk 10. Untuk 10 waktu itu. Kemarin saya dengar katanya 80 juta bisa sampai 50 orang. Sudah banyak ini ya Kak kelas kalian udah pakai. Jadi ya mau nggak mau dibuat crack. Jadi itu ya. Jadi harganya mahal. Makanya ini terbatas. Ya, kalian bisa bayangkan. Berarti Jumpa Tua itu beli versi 25 itu ya saya agak curiga. Itu beli atau numpang atau apa gitu ya Purba ya. Ya Purba, kamu dapat 25 itu dari mana? Atau versi yang gratisan kali? Enggak. Iya, Pak. Ya. Kalau gratisan nggak punya lisensi nanti jadi masalah ya. Hati-hati ya kalau membuat pengolahan data, datanya kita publish ya. Ditanya spesiesnya versi berapa, nomor lisensinya berapa, nah itu susah. Itu kendalanya ya. Tapi nggak apa-apa lah Purba. Ya, tenang saja. Kalau ada yang gratis, kenapa yang bayar? Kan gitu Purba ya. Masih menginstal? Ivan Rafi, sudah diinstal? Ivan Rafi. Ivan Rafi, kelas I. Sudah diinstal? Nindya Sabrina, sudah diinstal? Masih diinstal, Pak. Masih loading, Pak. Masih download ya? Iya, Pak. Ya, silakan di-download ya. Kalau udah ini open file gitu ya, Pak? Kalau sudah, silakan di-open dan di-ekstrak ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dalam bentuk zip ya. Kalau sebenarnya nggak perlu di zip, nggak apa-apa ya. Terus
kalian simpan di data di floppy, kalau di komputer itu di floppy D ya atau E ya. Jangan di floppy C ya. Jangan di partisi C kalian simpan ya. Simpan di D atau di E, biasanya kalau di komputer itu D dengan E ya. Kalau C itu umumnya untuk software yang kita install. Jadi jangan disimpan di C. Nanti begitu diinstal bergabung dia, nanti susah dia, error dia. Sudah di-download, simpan di D atau di E. Biasanya kalau downloadnya nggak di setting, itu umumnya larinya ke C itu ya. Downloadnya simpan di D atau di E, di floppy D atau E, di partisi D atau E atau F ya. Biasanya sampai 3 partisi itu ya. Jangan di floppy C ya. Nanti begitu diinstal akan error dia. Kalau udah di-download ini ada langkah selanjutnya atau udah sampai Di gitu open, aja dulu, Pak? baru di ekstrak, klik kanan, ekstrak di sana. Di ekstrak dan simpan di ekstraknya itu di D, di floppy D atau floppy E. Oke, saya rasa itu. Nanti kalian cari di situ setup, double klik. Nanti